Ya, selamat pagi rekan-rekan podcast 180 viewer ya. Selamat bergabung kembali di kegiatan podcast kita yang kali ini diadakan di area Expo IEAE di J-Expo tanggal 7 sampai 9 Agustus 2024. Nah, di sini kami Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas mengadakan kegiatan Rakernas yang kemarin baru saja selesai. Nah, yang menarik, salah satu keputusan dari Rakernas adalah kami akan menggunakan satu portal bersama, portal marketplace yang kami develop sendiri secara internal untuk bisa membantu anggota Aptiknas. Nah, ini portal namanya Indojual. Kebetulan langsung saya bertemu dengan Pak Brian. Pak Brian ini yang mengembangkan portal Indojual untuk Aptiknas. Nah, Pak Brian, ya, boleh cerita sedikit nih. Silakan Pak Wanki. Apa latar belakang kenapa namanya Indojual deh? Nah, ini namanya dulu nih, dulu. Sebenarnya ada cerita tersendiri kenapa Indojual. Karena kalau kita pegang namanya Indonesia, ini kita berada di Indonesia dan yang mau kita majukan itu adalah Indonesia. Itu pertama. Kenapa ada jual? Nah, jual ini berkaitan dengan latar belakang pengembangan ini dimotori penuh oleh Aptiknas. Ya. Berarti ini kan asosiasi pengusaha. Konotasinya adalah harus menjual, berbisnis. Nah, inilah menjadi wadah berbisnis bagi teman-teman rekan-rekan IT yang ada di Aptiknas ini adanya di Indojual. Yeah. Orang Indonesia ini asli yang berjualan di dalam Indojual ini. Kira-kira itu latar belakangnya. Dengan tentu prioritasnya adalah anggota Aptiknas terlebih dahulu ya. Betul. Tapi artinya nanti mungkin harapannya bisa untuk semua. Betul. Selama mereka berusaha, punya usaha di Indonesia, mungkin bisa juga mempromosikan produknya di Indojual ya. Betul. Oke. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak Brian, ini strateginya apa sih yang bisa membuat Indojual ini berbeda? Misalnya dengan berbagai marketplace yang ada saat ini sekarang. Ya. Strateginya adalah Indojual ini kita wujudnya menjadi IT Trust Store ya. Artinya ada kepercayaan berbelanja barang-barang IT di dalam platform ini. Kenapa? Karena saat ini platform yang menjual barang-barang IT ini cukup banyak sekali. Ya. Ada secara nasional maupun lokal. Tetapi pertanyaannya adalah penjual atau seller mitra yang ada di platform ini, apakah ini benar-benar katakanlah terverifikasi dengan baik? Ya. Betulkah dia penjual yang benar gitu loh? Tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Oke. Kan seperti itu. Apalagi nanti isinya adalah anggota Aptiknas ya. Betul. Artinya sudah terverifikasi bahwa dia adalah anggota dari satu asosiasi pengusaha di bidang IT komunikasi ya, yang besar di Indonesia ya. Betul. Oke, jadi ini ya viewers sekalian yang membedakan Indojual dengan mungkin portal-portal yang lain. Nah, sekarang tadi satu value itu yang kelihatannya berbeda. Apalagi Pak yang akan dikembangkan oleh di dalam. Saya yakin pasti kalau yang namanya marketplace kan umumnya ada informasi produk, betul. Ya, ada barang, mungkin belinya di mana, gitu kan ya. Nah, apalagi yang nanti diharapkan, apakah nanti sampai ke proses pembayaran atau gimana? Silakan. Iya, wujudnya akan sampai di situ. Karena verifikasi ini bukan hanya verifikasi produk, tetapi sampai kepada end customer-nya, end user-nya, pembelinya. Jadi semua ada di situ. Siklus pembayaran juga harus diverifikasi dengan baik di dalam platform ini. Ya, jadi artinya nanti akan juga menyentuh sampai ke proses pembayaran ya. Betul. Nah, ini menarik ya viewers. Jadi jangan lupa, terutama untuk Anda yang dari industri fintech atau industri payment gateway atau bahkan bank ya. Kalau mau bekerja sama dengan Indojual, segera kontak Aptiknas untuk bisa menjadi platform pembayaran atau interaksi untuk pembayarannya ya. Jadi ini masih terbuka ya Pak Brian ya. Masih terbuka. Kesempatannya untuk bisa join sebagai mitra pembayaran dari Indojual.com. Nah, terus apalagi nih Pak yang akan membuat Indojual berbeda dengan yang lain? Apakah akan menggunakan misalnya jalur distribusinya Aptiknas yang demikian banyak se-Indonesia atau bagaimana?
Sudah tentu ya, karena di dalam Aptiknas ini beragam ya, mulai dari prinsipal, distributor, reseller, retailer, dan bahkan jasa-jasa yang berkaitan dengan telekomunikasi itu ada di dalam ini. Nah, ini yang menjadi satu strategi kita, bagaimana mereka ini tergabung dalam satu platform seperti itu, Pak Fanki. Ya, jadi nanti tentunya kalau kita berjualan ataupun prinsipal distributor ya bekerja sama dengan Indojual, ini bisa menggunakan jaringan Aptiknas yang terdistribusi di banyak daerah gitu ya Pak. Betul Pak Brian, sekali ya. Oke. Terus apalagi kira-kira Pak Brian yang diharapkan Indojual ini bisa menjadi suatu value yang berbeda dibandingkan dengan berbagai marketplace yang ada saat ini? Ya. Yang beberapa poin yang menjadi pembeda. Yang pertama adalah platform Indojual ini adalah khusus produk-produk IT. Ya. Tidak akan campur dengan produk-produk yang lain. Oh, jadi nggak ada kayak gini ya di sini ya? Ada mainan, Nggak ada mainan. ada yang lain ya, oke. Betul. Jadi ini menjadi Khusus IT. khusus IT. Ini soalnya sudah ada nih ya marketplace yang tadinya jualan komputer sekarang udah jualan panci. Betul. Ya kan? Jualan rice cooker. Ya kan? Nah, itu dia. Itu urusannya. Tapi Pak Brian kan itu sebetulnya sama-sama barang elektronik ya. Betul. Nah, itu boleh nggak sih masuk karena sebetulnya kalau jujur kan di anggota Aptiknas juga ada pemain elektronik nih. Ya, betul. Nah, memang selagi dia berkaitan dengan teknologi dan itu boleh berjualan di dalam Indojual. Contoh, mesin cuci misalnya, tapi dia menggunakan IoT loh. Kan begitu. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh, kecuali barang itu sama sekali tidak ada sentuhan teknologi di dalam. Rice cooker misalnya, hanya colokan di listrik yang nggak boleh dong. Oke ya. Jadi nanti itu yang istilahnya kalau di dalam Expo ini namanya smart appliance ya, smart appliance. Nah, terakhir Pak Brian, saya nggak mau nanya yang susah-susah nanti pusing ya kan. Nah, ini sekarang ini kalau Pak Brian lihat orang jualan ya dengan menggunakan platform yang paling banyak besar ini mungkin TikTok ya dan Shopee ini udah menggunakan orang yang live joget-joget nih Pak. Jalan gitu kan ya, host live istilahnya kita. Nah, apakah Indojual juga akan memaksimalkan potensi ini? Barangkali akan mengarah ke situ karena teknologi ini kan cukup dinamis ya. Hari ini teknologi begini, besok akan seperti apa lagi, itu tetap mengikuti dan tetap berinovasi seperti itu Pak. Ya, jadi itu akhir dari diskusi kita. Tadi kita coba menyerap apa yang dimaksud dengan indojual.com yang saat ini sudah dikembangkan dan akan terus berkembang di bawah asosiasi Aptiknas. Ya, jadi saya nantikan teman-teman juga semua bisa ikutan, bisa hadir, melihat berbagai aktivitas ataupun produk-produk ya, produk-produk solusi dari anggota Aptiknas yang ada di platform indojual.com ya. Dan ini saya harapkan mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan berbagai produk dan solusi dari anggota Aptiknas khususnya ini bisa hadir di dalam platform Indojual ya. Betul. Targetnya kapan nih Pak? Ini udah launching apa belum sih? Apa masih soft launch nih ya? Kayaknya masih soft launch ya Pak ya? Ya betul. Ini masih soft launch. Segera nanti kita akan grand launching. Grand launching ya. Mudah-mudahan kita bisa grand launching segera agar ini bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat pada umumnya ya. Tapi sekarang pun juga sudah bisa dilihat ya Pak ya. Oke, jadi silakan podcast 180 viewer bisa melihat indojual.com. Ini marketplace yang dikembangkan oleh Aptiknas dan di situ banyak produk dan solusi anggota Aptiknas yang sudah terverifikasi. Tadi perbedaannya. Kemudian tentu nanti produknya juga karena produk-produk Aptiknas ini dengan menggunakan jaringan yang terdistribusi yang kita punya 30 DPD 2000 anggota ini tentu bisa membantu untuk para rekan-rekan distributor, rekan-rekan prinsipal apabila ingin mencoba menawarkan solusinya melalui jaringan Aptiknas yang ada. Terima kasih Pak Brian waktunya untuk poin terakhir Pak Fanki. Boleh. Saya kira mau kasih pantun terakhir. Statement terakhir. Yang pertama adalah kepada teman-teman yang sudah menjadi anggota Aptiknas, marilah maksimalkan untuk berjualan, berusaha di dalam platform ini. Yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang seller mau berbisnis menjual produk IT, segera bergabung
kepada Aptiknas Ya. dimanapun, baik di daerah maupun di pusat. Ya. Dan yang terakhir, platform untuk Indojual sudah tersedia di Google Play Store sama Apple Store pengguna iOS. Jadi nanya Pak yang terakhir tuh, Ya. bayar nggak sih kalau jadi ini Indojual atau cukup jadi anggota Aptiknas doang? Cukup menjadi anggota Aptiknas. Ya tinggal urusan DPD masing-masing. Kalau Ya. jadi anggota Aptiknas bayar apa enggak balik ke Ya. itu ya. Betul. Oke, baik. Ya. Ada lagi Pak Brian? Sudah cukup Pak Fanki. Baik, terima kasih Pak Brian atas waktunya. Ya. Saya nantikan teman-teman bisa mengakses indojual.com dengan melihat berbagai produk dan solusi anggota Aptiknas di sana. Terima kasih. Ya. Salam. Salam.